warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Maria Anilda Dewi Bastian, peserta Latsar gelombang 16 angkatan 344, kelompok 2 nomor absen 6. Pada saat ini, saya bertugas sebagai apoteker ahli pertama di UPTD Puskesmas Dintor, Kabupaten Manggarai. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran Agenda 2, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembelajaran ini diawali dengan pembelajaran secara mandiri atau yang disebut MOOC. Melalui pembelajaran MOOC, saya mendapatkan pemahaman dasar mengenai konsep ASN berakhlak beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN. Selanjutnya, pada pembelajaran e-learning, materi tersebut diperdalam melalui diskusi, penugasan, serta refleksi terhadap berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam pelayanan publik. Saya menjadi lebih memahami bahwa nilai berakhlak bukan hanya sekedar teori, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku selama bekerja. Selama mengikuti pembelajaran Agenda 2, saya memperoleh banyak pengetahuan yang sangat bermanfaat, khususnya mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu, saya juga mempelajari bagaimana nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur sipil negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Materi yang paling saya pahami adalah mengenai pentingnya berorientasi pada pelayanan dan akuntabilitas. Sebagai seorang apoteker di puskesmas, saya menyadari bahwa memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan bertanggung jawab merupakan bagian dari implementasi nilai ASN berakhlak. Sementara itu, materi yang menurut saya cukup sulit dipahami pada awalnya adalah penerapan beberapa nilai berakhlak dalam situasi yang kompleks, terutama ketika terjadi konflik kepentingan atau keterbatasan sumber daya di lingkungan kerja. Namun, melalui diskusi dengan pengajar, membaca kembali modul, menonton video, berdiskusi dengan rekan peserta, serta menghubungkan materi dengan pengalaman kerja sehari-hari, saya dapat memahami penerapan nilai-nilai tersebut dengan lebih baik. Selama mengikuti pembelajaran, saya juga menghadapi beberapa kendala, terutama pada saat bencana gempa yang menimpa pulau kami, Pulau Flores. Pada saat itu, kami sempat kehilangan akses listrik dan jaringan, sehingga kesulitan dalam melakukan absensi dan pengumpulan tugas. Namun, situasi cepat mereda sehingga kami dengan segala keterbatasan mampu menyelesaikan tugas kami. Kendala berikutnya seperti keterbatasan waktu, karena kami kesulitan memahami apa yang menjadi maksud dan output yang harus kami buat dalam tugas. Namun, berkat komunikasi kami dengan rekan peserta yang baik, tugas tersebut mampu kami kerjakan. Melalui proses pembelajaran ini, saya merasakan adanya peningkatan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab sebagai seorang ASN. Saya menjadi lebih termotivasi untuk terus meningkatkan kompetensi, bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas, serta memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Terakhir, saya ingin menyampaikan kesan dan pesan kepada Bapak Widya Iswara kami, Bapak Benediktus Belang Niron. Bapak Niron telah menyampaikan materi dengan sangat baik, komunikatif, dan menarik. Bapak Niron memberikan masukan langsung melalui presentasi tugas kami, yang mana hal ini sangat membantu kami dalam memahami materi yang diberikan dengan lebih baik. Bapak Niron juga memastikan kami benar-benar memahami apa yang menjadi tugas kami, serta membuka ruang lebar untuk berkomunikasi dan berkonsultasi bersama beliau. Kami merasa sangat senang dengan kesempatan untuk mempelajari Agenda 2 ini bersama beliau.
Pembelajaran juga dilakukan dengan sangat interaktif, dan Bapak Niron juga memberikan motivasi kepada kami peserta untuk terus berkembang dan mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak dalam pekerjaan sehari-hari kami. Pesan saya, semoga metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kasus, berbagi pengalaman, dan praktik penerapan nilai-nilai ASN terus dipertahankan, bahkan lebih dikembangkan, sehingga peserta semakin mudah memahami materi dan mampu mengimplementasikannya di lingkungan kerjanya masing-masing. Demikian refleksi pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran Agenda 2. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat menjadi bekal untuk menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih.